itu apa? Pemilihan varietas atau bagaimana itu termasuk utama apa enggak Pak? Pertama itu varietas. Utamanya ya berarti. Ya. Menurut Pak Sari itu penting Pak? Nah, ini penting. Kalau di Jawa sendiri itu kan ada, bisa dibilang hampir keseluruhan ada endemik virus loh. Itu ya. Mau gak mau kan harus tanam yang sudah TAFI. Pak Kuis, yoi, bisa dimulai? Oke. Oke, berarti ke situ. Kemudian selain yang disebutkan tadi, tantangan paling utama Pak, paling ditakuti petani itu apa? Selain virus? Itu kan kata petani itu kan ada istilahnya bahasa petani yang mudah dikenali itu kan seperti pakai tusuk batang, tusuk akar itu kan. Tapi kalau yang TAFI yang saya tanam itu kan tingkat ketahanannya sudah oke ya. Tahan lah. Berarti Mas yang lebih toleran ya, Ya, kalau betul. ada TAFI-nya sudah tahan virus bener. Tapi gini loh Pak, ini ya hanya mohon maaf. Iya. Mudah-mudahan di daerah Pak Sari atau Temanggung secara umum itu tidak terjadi Pak, karena menurut informasi dari petani cabai Pak, yang kita temui banyak seperti di Jawa Timur, di Jawa Barat, kemudian di Kulon Progo yang sering saya temui itu ada banyak merek yang katanya TAFI Mas Gari. Katanya. Tulisannya TAFI bener. Oh itu. Tapi ternyata Pak, setelah ditanam kena virus semua. Itu menyikapi itu kalau Pak Sari gimana? Ya memang ada Mas. Seperti itu ada. Tapi kan kita istilah apa sih kita gunanya sharing sama petugas yang istilah legal ya, bukan ilegal. Misalnya membuat produk-produk seperti TAFI dari kapal terbang ya Mas? Iya, kapal terbang namanya Sios TAFI itu kan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Masalah itu jadi enggak itu kan kalau sudah usaha maksimal mungkin itu kan mungkin karena nasib. Ya. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, nah itu kita meyakinkan lah istilah kalau saya sudah TAFI itu sekarang ketahanan lajunya sudah tahan lah. Masalah besarnya diameternya sudah masuk. Cuman memang kalau TAFI itu kan teksturnya agak lembut, mungkin agak lembek sedikit. Tapi itu kan cuman kata orang. Tapi kalau katanya, cuman katanya kalau kita itu lombok itu kan untuk bahan makan istilahnya sembako lah. Itu yang difungsikan kan nanti untuk memasak. Kalau untuk memasak itu teksturnya paling lembut Sios TAFI. Nggak ada yang lain. Tadi cabenya itu nggak ada cangkangnya. Oke, Pak, bentar saya potong. Kita ngomongnya yang itu nanti. Saya mau mengkorek pengalaman Pak Sari ini menanam cabai secara umum. Karena sekian tahun itu kan waktu yang tidak singkat. Tentunya berbagai macam merek cabai itu kan dari A sampai Z sudah pernah tanam. Kemudian gini Pak, yang kita tanyakan lagi itu sistem tanamnya. Nah, tadi sudah dibilang itu sistem tanam atau pola tanam cabai di sini itu enggak atau apa semuanya cabai monokultur atau ada sampingan lain atau pemasaran atau bagaimana? Kalau saya alami itu kan kalau sistem tanam itu kan 50-50. Itu jaraknya. Kalau untuk TAFI itu kan kalau bisa agak lebih nggak apa-apa. Berarti agak lebar ya? Agak lebar. Kalau TAFI alasannya kenapa Pak? Mengembang. Kalau TAFI itu kan mengembang. Lebih banyak daunnya. Itu kalau yang nggak TAFI kan naik. Mesti tinggi. Kalau TAFI mesti rendah. Apapun merek TAFI ya? Iya, mesti mekar gitu kan. Berarti memerlukan agak longgar biar nanti sirkulasi udara, sinar matahari itu kan bisa tembus lah. Ya, masuk akal juga Mas Gari. Mengurangi kelembapan juga. Mengurangi kelembapan juga. Terus kalau ini Mas, kalau cabai, mohon maaf ini saya sama Mas Gari dulu. Itu kalau memang ditanam jaraknya kurang pas itu resiko yang paling ekstrim apa resikonya? Sudah jelas nanti kan kelembapan di bagian bawah itu kan jadi tinggi Pak. Itu cenderung nanti berkembang biaknya jamur tuh lebih cepat di situ. Dari situ ya berarti dari jarak tuh bisa berpengaruh ke situ juga Pak.
berarti Pak Sari, selain tadi pemilihan varietas, berarti kan pola tanamnya, cara jarak tanamnya, aturannya harus benar-benar diikuti gitu Pak ya. Kalau yang lebih bagus lagi, tapi kita cuma baru melihat lah, belum pernah praktek lah. Itu satu baris, tapi jaraknya kan sekitar 30 kan. Jadi dalam satu baris berarti. Gurutan itu kan nanti bisa tertutup oleh daun-daun sama buah itu, buah cabai itu. Biasanya kalau Pak Sari sendiri yang pengalaman ditanam itu tanam hutan cabai itu tesnya tumbang sari tadi ya? Iya. Bukan satu baris, bukan. Bukan, maksudnya ini cabai saja atau tanam apa enggak? Ada. Jadi satu lokasi kita kan pertama hemat lokasi lah. Oh, hemat lokasi biar kalau masalah bagus dan tidaknya, kalau yang paling bagus memang harus tersendiri. Jadi monokultur ya Pak ya? Tanaman cabai khusus tanam cabai. Untuk misalnya sayuran atau yang lain itu harus tempat yang lain. Tidak di situ. Kalau yang paling bagus seperti itu. Tapi selama ini yang sering Pak Sari praktekkan atau tanam itu monokultur atau tumbang sari? Tumbang sari. Dengan apa biasanya Pak? Kita sama kembang kol, sama jagung, sama jagung itu satu baris, sama tomat. Kadang satu di kalangan, di kalangan itu kita pakai mentimun. Mentimun kan 2 bulan sudah habis. Jadi masa-masa pembuahan, masa-masa yang agak rentang penyakit, itu timun kan sudah habis, sudah bisa ditebang. Berarti intinya tadi karena alasan tahu lah ya, berarti Mas Gary ya tahu kalau tanam cabai itu bagusnya ya monokultur. Tapi karena ada alasan tertentu tadi ya. Alasannya seperti itu. Alasannya berarti ada mungkin untuk cepat dapat panenan sebelum cabainya panen. Tambahan. Nah, ya cari kan? tambahan itu. Istilahnya memang butuh kuyak lama. Buat beli garam gitu ya. Berarti bisa jadi kalau panen yang dulu panen timun misalkan buat beli pesticidanya bisa bernyempur Mas. Beli beras buat masak gitu ya. Oke. Masakan juga Mas Gary. Jadi kadang-kadang gini, kita mau menyarankan ke petani itu yang bagus. Petani sebenarnya sekarang kan sudah pintar Mas Gary ya. Pintar Pak. Zaman dulu ya Pak ya. Zaman dulu itu kan hanya ngikut saja. Sekarang kan nggak mau, dia punya apa sendiri. Punya cara sendiri ya. Kalau alasannya seperti itu kan ya kita mau gimana lagi. Yang penting ya antisipasi. Tadi seperti jarak tanam dan sebagainya supaya tidak banyak resiko ya Pak ya. Kalau Pak, kalau itu loh, musim tanam cabai sendiri itu biasanya di Temanggung dan sekitarnya itu dalam 1 tahun itu berapa kali? Apa sepanjang tahun bisa? Gini ya, kalau cabai itu kalau di daerah 650 ke bawah, 650 lah, ketinggian 650. Itu kalau terus tanam cabai terus itu kan nggak bagus Mas. Nggak bagusnya kenapa? Gini, kalau sekarang tanam cabai paling 2 kali Mas. 2 kali nanti kita dipakai. 2 kali tanam cabai. 2 kali tanam cabai kita baca. Kita mau ditanami padi ya silahkan. Untuk menetralkan lah, ini menetralkan. Oh, berarti ya rotasi ya. Jadi makanya sekitar 3 bulan baru diganggu lagi. Nanti kan udah kembali lah. Oh ya, berarti pinter kata saya toh. Petani lebih pinter petaninya. Ya. Kalau di tempat daerah saya Pak, itu tanaman pangan tuh sepanjang tahun itu tanam padi tuh. Padi 3 kali itu padi terus. Makanya dia tidak pernah terotasi. Ketika padi yang ketiga mau penyakit sudah masuk semua, bisa-bisa ya gagal panen juga. Berarti sudah di sistem seperti itu. Berarti nggak sepanjang tahun ya Pak? Berarti enggak. Berarti 1 tahun itu kan berarti kan sekitar 3 bulan lah. 3 bulan musim untuk lah ya. Nanti kok 2 tahun lagi dibaca. Berarti dalam 1 tahun bisa tanam cabai itu 2 kali. Sekitarnya tergantung itu. Ya? Tergantung kalau misalnya cabai tahap pertama, misalnya setelah panen raya kok masih bagus, tuh hujannya bagus, kita rawat lagi. Oh, dilanjutkan berarti. Dilanjutkan ya. Dirawat lagi, dikasih nutrisi lagi gitu ya. Itu kan bisa nanti kalau rayanya itu bisa sama Mas, tomasnya. Tapi keuntungannya
Oke. Tapi memang penyakitnya agak banyak. Ya, resikonya lebih tinggi ya. Tinggal pinter-pinternya kita ngerawat ya. Iya. Kalau berarti dalam tidak sepanjang tahun tuh tanami terus karena pertimbangan tadi ya Pak ya, harus ada di rotasi, terus siklus OPT ya berarti. Jadi gini, kadang-kadang tempat kita kan tempat tanaman kita kan kadang ada di sana gitu kan, yang sini banyak tempat berarti ya. Di sini tanaman cabai, yang sebelah sini nanti tanami apalah sebelum kita pasar kita tanam jagung atau kembang kol kan itu. Saat dalam waktu yang bersamaan berarti punya lokasi sini, lokasi sana, tapi tanamnya bukan cabai semua gitu ya. Tujuannya untuk apa itu Pak Sari? Kan gini, kita sekarang tenaga kerja kan mahal. Ya. Kan ya nggak ada perlengkapan lah untuk menjangkau, nggak ada perlengkapan. Tapi tenaga kerja, kalau khusus cabai ya, kalau kita membayar orang misalnya bisa, itu nggak tahu yang mau disuruh. Wet kerap mangan opo, wet itu beli tambahan opo. Nggak ngerti. Ya nggak tahu. Jadi kita itu harus bisa mengadaptasi senajan. Meskipun tanaman itu nggak bisa bicara, tapi seakan-akan kita butuhnya apa? Kita harus tahu ya. Harus memahami kebutuhan tanaman itu apa, kita menyediakan ya. Jangan asal-asalan gitu ya Pak. Oke. Berarti antara tanaman dengan kita itu sudah menyatu gitu ya, apa butuhnya gitu ya. Jadi itu sekali lagi tadi yang saya tanya, misalnya Pak Sari itu punya lahan, sekarang Pak Sari punya lahan sendiri yang untuk diolah sebagai di pertanian itu ada berapa luas Pak Sari? Apa ya? Kita itu kan sebenarnya nggak punya tanah yang bersertifikat Mas. Hanya cuma kontrak. Sewa. Nah, sewa. Dari perhutani atau dari desa? Ada desa. Desa berarti ya. Ada kadus, ada kaur kesra. Berarti mereka punya lahan, cuma tidak digarap sendiri, disewakan. Termasuk salah satunya Pak Sari menyewa. Kita sewa. Oke, anggap saja itu kita anggap tanahnya Pak Sari. Itu yang digarap ada berapa luas? Sekitar berapa ya? 1 hektar setengah. Berarti ada sekitar 15.000 meter persegi. Ya, kurang lebih ya. Benar ya Mas Kari ya? Betul. Nah, terus dari 1.500 meter persegi atau 1,5 hektar itu yang ditanami cabai sendiri atau berapa? Cabai itu kita yang baru petik itu sekitar tanaman. Ada 1 hektar? Yang cabai itu cabai saja loh yang cabai yang baru panen sama yang belum ya. Bawa kalkulator Mas. Saudara-saudara kita punya kalkulator? 5.000-an lah, 5.000-an. 5.000. Berarti sepertiganya. Setengahnya, setengah hektar lah yang baru saya tanami. Setengah hektar. Tadi kan 1,5 hektar. Sepertiganya dari lahan. Sepertiganya dari lahan. Ini cabai ya berarti. Ya. Kemudian kalau cabai sendiri Pak, itu yang sekarang dibudidayakan secara masyarakat luas itu kebanyakan apa? Cabai rawit, cabai keriting atau cabai besar? Daerah sekarang sini? kalau dari sini itu rata-rata cabai rawit. Daerah sini? Iya. Ya kayak keriting besar itu belum banyak? Keriting itu ya banyak, tapi yang tabi. Kalau yang non tabi ini kan nggak mau dia. Berarti gini, antara baik tabi maupun tidak itu antara cabai rawit dengan keriting banyak keriting. Banyak rawit. Banyak rawit ya. Berarti untuk yang ke cabai keriting masih di bawahnya rawit itu. Iya, masih di bawahnya. Kalau Pak Sari sendiri, cabai yang ditanam itu yang sekarang ini apa? Jenisnya rawit atau keriting atau? Ada keriting sama rawit. Keriting rawit. Iya. Banyakan mana? Sama itu. Sama ya. Iya. Jadi lebih diberatkan kemana nih? Enggak, cara perawatan sama. Bukan perawatan. Antara kalau suruh milih berat yang keriting atau berat yang rawit kalau cara biasa ya, itu mungkin beda sama yang lain. Kalau saya senang yang keriting. Kenapa Pak? Pertama begini. Kenapa? Kalau keriting itu kan 1 minggu 2 kali petik. 1 minggu 2 kali. Misalnya harganya ya kita kalau sama-sama tanaman kalau harganya sama itu, harganya sama. Itu misalnya petikan dalam 1 minggu misalnya rawit
itu kan misalnya 2 kintal lah. Itu kalau keriting itu kalau 3 hari bisa 2 kintal 3 hari, berarti nek seminggu kan bisa 4 kintal. dua kali lipat. Berarti kenapa kok milihnya berarti keriting gitu? Berarti masuk akal juga Mas. Sekarang yang penting kan pemasukan. Iya betul. Biar sudah modal juga sama-sama banyak ya Pak ya. Iya. Tenaga juga sekarang itu susah. Kalau ada pun mahal ya Pak ya. Kadang-kadang untuk aplikasi kan kadang-kadang nggak tahu. Oh iya. Berarti harus kita ngajarin juga, harus dampingi juga gitu ya Pak ya. Kalau dari segi ini Pak, segi pengairan Pak, pengairannya yang dari itu kan dari pemerintah kan sudah membuat irigasi yang dari Jumo sampai Pekuan itu kan. Berarti daerah sini nggak ada hujan ya Pak? Irigasi dari Kali Progo itu. Itu bendungan, berarti bukan kayak pompa. Enggak, itu kan ada Kali Progo yang sampai itu kan, Kerangkan itu kan. Nah itu kan dibentuk di daerah Jumo sama pemerintah untuk pengairan khususnya Kecamatan Kemawang, Kandangan, Jumo sendiri itu kan untuk pengairan daerah sana. Ini saudara-saudara, Pak Sari kedengaran nggak nih ngomongnya? Kedengaran? Oh, masalahnya beliau itu low profile, uangnya banyak ngomongnya. Enggak. Masalahnya dia khawatir kalau dekat Pak Kumis ngomongnya banter, uangnya keluar. Nah, bisa keluar. Gitu Pak Sari. Beda dengan yang sebelahnya itu Pak. Beda. Dia bacanya gede, kelihatannya gagah, dompetnya kosong. Enggak Mas, di ATM ya Mas ya. Iya, itu benar-benar dompetnya kosong, ATM-nya yang ada. Itu kalau ATM-nya Pak Sari. Sekarang ATM bisa berbunyi loh Pak. Tidak ngomong cabai. ATM kita kalau mau ambil kan dicolok Pak. Iya. Iya toh Pak? Iya. Colokan, kemudian pakai pin. Kalau uangnya banyak kan, Anda mau berapa? Ya, tinggal mau 5 juta. Keluar, sos. Tapi kalau yang nyolok dia, hati-hati, titit, mata Anda kata, enggak ada isinya kok dicolok-colok terus gimana? Iya. Ya mudah-mudahan rezekinya kita semakin baik ya Pak ya. Kembali kita ke ngomong ke cabai. Berarti di sini untuk airnya tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Karena ada pengairan dari pemerintah. Ngalir terus berarti? Ngalir ya. Musim kemarau? Ngalir. Kalau yang kemarin kan kita itu kemaraunya kita kan agak panjang. Iya. Ini kan kalau yang setelah di bawah irigasi bisa dapat pengairan, kalau yang di atas irigasi kan pakai pompa. Jadi ada saluran air dan menyuplai pertanian. Kalau menurut Pak Sari sendiri, tanaman cabai khususnya keriting. Ya. Tadi kan seneng keriting ya, Ya. karena dari penghasilan pun selisih. Itu dia cocok ditanam di dataran rendah atau dataran menengah atau dataran tinggi atau semuanya bisa. Itu tergantung. Kalau kelasnya tapi itu saya bukan perusahaan ya. Iya. Itu Loh, tapi itu banyak. iya, kalau di ketinggian itu nggak cocok Mas. Kalau tapi di atas 800 itu kalau buahnya bagus. Tapi nanti setelah mau panen banyak yang bobrok Mas. Banyak yang paling bagus itu yang ideal itu ketinggian 650 600. Ya, kayak di sini ya. Makanya beliau sangat suka di situ. Secara ketinggian pun sudah pas gitu ya Pak ya. Jadi cocok untuk ditanam di situ. Habitatnya ketemu ya Pak ya. Kalau agak rendah dikit nggak apa-apa kalau tapi kalau naik di atas 800 nggak. Tapi kalau yang bukan itu yang umum itu ya mau dimanapun nggak masalah itu. Atau di rendah saja. Kalau yang berani. Ya. Asal yang nggak tapi. Kalau yang tapi itu kebanyakan nggak. Memang nggak tahan gitu ya. Nggak tahan. Ya. Kalau yang lainnya tapi itu di ketinggian cocok, kemungkinan di dataran rendah malah nggak cocok ya Pak. Ya cocok, tapi virus. No, nggak kuat virus itu. Berarti nggak cocok Pak? Nggak Nggak cocok berarti ya Mas ya. Cocok tapi virus deh. Berarti nggak cocok. Nah. Bisa hidup tapi virus. Nanti kalau ditanya lagi, kalau di menengah Pak, cocok. Tapi nggak panen. Nggak harus buah itu cocok. Yang penting cocok dulu. Ya. Yang penting panen dulu. Dari pengalaman Mas Gari, sekarang kan terkenanya Temanggung ini kan sebagai penghasil tembakau kan. Ya. Nah,
beliau sendiri kan orang Temanggung ya, sudah di sini. Kemudian merambah juga dari 2008-2009 beliau sudah menekuni di usaha tani horti, apalagi ke cabai ya. Nah, menurut pengalaman sepengetahuan di lapang Mas Gari ini, untuk daerah Temanggung ini kira-kira dari tahun ke tahun sampai sekarang itu yang merambah petani ke horti itu semakin banyak atau semakin berkurang? Terus kok suka ke Siostavi itu kelebihannya kurang lebih apa? Kemudian yang jelas itu tidak ada virus ini.